Jadi kita sudah mengetahui definisi opportunity cost. Nah, dari opportunity cost ini kita bisa membagi ini dua hal, biaya itu seperti apa karakternya. Satu, ada yang namanya explicit cost dan satu lagi implicit cost. Kalau explicit cost, kayak tadi kamu belajar online di sini, eksplisit biayanya jelas keluar, yang kelihatan tuh kasnya tuh kelihatan. Namun yang 100 yang di belakang, yang dimana namanya yang kamu bekerja dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut, itulah yang implisit, yang nggak kelihatan. Jadi satu yang kelihatan jelas, satu lagi yang nggak kelihatan. Nah yang nggak kelihatan nih banyak, macam-macam. Contoh, nggak dapat ini, kamu nggak dapat kesenangan, harusnya main, kamu nggak dapat, itu tuh banyak dan itu harus dikalkulasi menurut ekonomi. Jadi kalau kalian belajar akuntansi, ada perbedaan antara profit dalam ekonomi sama profit dalam akuntansi dong. Nah, perbedaannya apa? Kalau economic profit itu berarti biaya dikurangi total revenue dikurangi total cost, tapi costnya eksplisit dan implisit. Sedangkan kalau accounting profit kan hanya butuh untuk pencatatan. Jadi total revenue dikurangi total biaya, tetapi biayanya hanya yang eksplisit. Begitu. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat revenue-nya yang lebih untuk ekonomis. Ya. Jadi antara economic profit sama accounting profit besar mana? Besar accounting profit karena dia dalam catatan dan tidak menelisik accounting profit, menelisik implicit cost-nya. Oke. Kita akan lanjutkan kepada production function. Nah, kita masuk pada production and cost, produksi dan biaya. Definisi fungsi produksi dulu. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara kuantitas input yang digunakan untuk membuat sejumlah output. Ya, jadi berapa input yang digunakan untuk membuat sejumlah output. Jadi gampangnya misalnya begini, input dari produksi itu apa? Misalnya tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja sehingga menghasilkan berapa jumlah barang. Satu orang tenaga kerja menghasilkan 3 buah permen. 2 orang tenaga kerja menghasilkan 6 buah permen. Misalnya seperti itu. Nah, fungsi produksi memetakan itu. Nah, ada istilah yang sangat penting dipakai namanya marginal product. Marginal product adalah tambahan. Namanya margin adalah selisih, tambahan di sini. Artinya selisih atau tambahan. Tambahan dari jumlah input yang masuk dalam proses produksi itu jumlah input ini berpengaruh sama berapa tambahan outputnya. Kita akan melihat lebih jelas pada tabel berikut ini. Apa sih sebenarnya marginal product? Lebih gampang kalau kita lihat tabelnya.
Oke. Silakan Anda lihat yang paling sudut yang judulnya jumlah tenaga kerja, number of worker, jumlah tenaga kerja. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. 1 pekerja, 2 pekerja, 3 pekerja, 4 pekerja. Sebelahnya kuantitas output. Jadi kuantitas yang diproduksi. Kalau 0 nggak ada pekerja, nggak ada barangnya. Lalu kalau 1 pekerja 50 menghasilkan, 2 pekerja menghasilkan 90, 3 pekerja 120, 4 140, seterusnya. Anda lihat lagi, ada marginal product of labor. Marginal produknya apa? Tambahan outputnya dikarenakan ada tambahan jumlah tenaga kerjanya. Lihat, dari 0 ke 50, 50. Dari 50 output ke 90, nambahnya berapa? 40. Dari 90 ke 120, nambahnya berapa? 30. Dari 120 ke 140, 20, 10. Makin lama makin kecil. Ya. Makin lama makin kecil. Nah, 50, 40, 30, 20 itu letaknya di tengah-tengah antara 0 dengan 1, antara 1 dengan 2, antara 50 dengan 10. Dia di tengah-tengah karena itu adalah selisih. Oke. Biaya pabrik, cost of factory, jumlahnya tetap di sini digambarkan 30, 30, 30. Jumlah tenaga kerja, kalau 0, kalau 1, 10, kalau 2, 20, kalau 3, 30, 3 pekerja 30, 4, 40, dan sebagainya. Lalu total cost of input silakan ditambahkan antara cost of factory ditambah dengan cost of worker. Sampai sini silakan dicatat dulu.